Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum bersama-sama kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan, kita akan melihat beberapa pengumuman supaya kita dapat mengikutinya dengan baik. Yang pertama, pada hari Minggu, hari ini tanggal 15 November 2020, jam 9 pagi dan setengah 5 sore dilaksanakan secara online, live streaming. Dan di luar jam tersebut, jemaat dapat mengikuti ibadah secara streaming di saluran YouTube Multimedia GA Pringgading. Dan dapat saudara ikuti sampai dengan hari Selasa pukul 8 pagi. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 22 November 2020, juga pukul 9 pagi dan setengah 5 sore dilaksanakan tetap secara online, live streaming. Dan kiranya jemaat tetap setia mengikuti ibadah secara online dan mempersiapkan diri dengan baik. Yang ketiga, tadi Bapak Ibu sudah memberikan persembahan. Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk memberikan persembahan melalui QRIS atau transfer yang akan tercantum di monitor. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tidak memakai sistem QRIS atau transfer dapat membawa persembahan ke gereja, dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di bawah ruang konsistori. Nah, demikian pengumuman yang telah kita ikuti bersama, dan mari kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa oleh karena pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan pagi ini walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing secara online dan sistem live streaming, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga, dan Engkau Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu menjadi saluran berkat. Oleh karena ibadah ini sangat singkat, firman Tuhan yang disampaikan pun waktu terbatas, tapi kami percaya dengan penuh konsentrasi kami sambut firman-Mu sehingga dapat berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Makin Dewasa, Makin Percaya. Semakin dewasa, semakin percaya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita akan membaca dua ayat, yaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang tua tentu senang dan kita sangat berharap ketika putra-putri kita bertumbuh menjadi semakin dewasa, meninggalkan sifat kanak-kanak mereka dan mengalami pertumbuhan baik secara fisik, mental, spiritual, menjadi semakin dewasa. Nah, tetapi rupanya memang tidak ada korelasi antara usia yang bertambah dengan kedewasaan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa menjadi tua itu alami, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Artinya bahwa belum tentu orang yang usianya semakin tua semakin dewasa. Nah, demikian pula sebenarnya dalam kehidupan kerohanian kita. Allah Bapa kita menghendaki kita anak-anaknya itu bertumbuh semakin dewasa. Dan itu berarti semakin dewasa semakin percaya. Salah satu sifat daripada kedewasaan rohani adalah dia bisa mengucap syukur. Jadi bersyukur itu adalah salah satu tanda kedewasaan rohani. Nah, bulan November itu biasanya
Orang-orang di Amerika itu mereka merayakan Thanksgiving Day. Tetapi sebenarnya Alkitab telah menyatakan itu sejak lama. Ya, mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tadi membaca ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu ayat 15 bagian pertama, tetapi syukurlah. Ini sangat sulit dimengerti. Bagaimana Tuhan Yesus tahu Lazarus itu sudah mati, tetapi dia berkata, tetapi syukurlah. Sebab biasanya orang bersyukur karena kalau segala sesuatunya berjalan dengan baik, berkat-berkat datang dengan lancar, pekerjaan perekonomian juga baik, kesehatan semuanya baik, kondisi-kondisi apapun semuanya dalam keadaan baik, baru orang mudah mengucap syukur. Tetapi ketika semuanya berjalan dipandang tidak baik, ada penderitaan, ada kesulitan, ada tantangan, ada kegagalan, bahkan ada kematian, sangat sulit orang untuk mengatakan bersyukur. Nah, kalau Yesus berkata, aku tahu bahwa Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah, itu berarti Yesus memberitahu kepada kita ada beberapa hal yang dapat menolong kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, di ayat yang ke-15 kita akan belajar 4 hal penting. 4 hal penting dari satu ayat, yaitu Yohanes 11 ayat 15. Apa yang menyebabkan Yesus berkata bersyukurlah. Ada 4 frasa di situ. Nah, mari kita akan melihatnya satu persatu. Di ayat yang ke-15 tadi dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ketidakhadiran Tuhan itu bisa menjadi alasan bersyukur. Aneh sekali. Aneh sekali, bagaimana mungkin Yesus berkata syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi memang kisahnya adalah Lazarus sedang sakit dan kakaknya yaitu Marta, Maria telah menyuruh orang untuk menemui Yesus dan memberitahu bahwa orang yang Tuhan kasihi yaitu Lazarus itu sakit. Nah, artinya dengan Yesus tidak hadir, apakah dia tidak tahu? Tidak mungkin, karena tadi ada orang yang memberitahu. Apakah Yesus tidak hadir karena dia sangat sibuk melayani, menolong orang di sana, menolong orang di sini, menyembuhkan orang di sana, karena selalu di mana Yesus ada itu banyak orang berduyun-duyun datang untuk meminta pertolongannya dan mengalami mujizatnya. Apakah Yesus sangat sibuk sehingga dia tidak hadir waktu Lazarus sakit? Atau kemungkinannya adalah tidak peduli? Biarin aja Lazarus sakit. Emangnya gue pikirin? Memangnya saya peduli? Nah, ternyata tiga-tiganya tidak. Yesus tahu dan Yesus tidak sedang melayani orang-orang banyak. Dan Yesus juga peduli. Nah, tetapi mengapa dikatakan ia tidak hadir? Di ayat yang ke-6 jawabannya di situ. Di ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya, jadi Yesus tahu betul ya, didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi bukan karena ia tidak tahu, bukan karena ia sangat sibuk, bukan karena ia tidak peduli, tetapi dengan sengaja. Itu berarti penyebab Yesus tidak hadir bukan karena faktor ekstrinsik, faktor yang dari luar, tetapi faktor intrinsik dari dalam diri Yesus sendiri yang dengan sengaja. Nah, itu berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pelajaran pertama. Kita harus tetap bersyukur karena dalam situasi kondisi tertentu itu Tuhan dengan sengaja mengizinkan, menghendaki hal itu terjadi. Itu berarti dalam bagian yang pertama ini, kalau kita menjadi dewasa secara rohani, berarti kita akan makin percaya, makin memahami waktu dan cara Tuhan.
Kapan waktu Tuhan? Mestinya secara manusia Lazarus sakit ya Tuhan hadir. Tetapi Tuhan punya waktu sendiri untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan pertolongannya. Terbukti tadi dia dengan sengaja dia tidak hadir waktu Lazarus sakit. Itu berarti kita semakin dewasa, semakin percaya. Oke, saya berharap ini selesai sekarang. Saya berharap Tuhan menyelesaikan masa pandemi ini sekarang. Sudah 8 bulan, mau nunggu berapa lama lagi. Tetapi kalau Tuhan katakan dengan sengaja, ia memiliki maksud tertentu, ia punya waktu tertentu, ia punya cara tertentu. Mari kita percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, bahwa cara Tuhan itu yang terbaik. Nah, kalau tidak, maka kita menjadi kecewa, ya. Menjadi kecewa, lalu menjadi apa? Marah, lalu apa? Menyalahkan Tuhan. Apa Tuhan sudah tidak ada? Atau kalaupun dia ada, apa Tuhan tidak mampu? Nah, ini frase yang pertama. Mengajar kita tetap bersyukur karena Tuhan punya waktu dan cara tertentu. Yang kedua, dikatakan begini, kembali ke ayat 15 tadi. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Ini frase yang kedua. Bersyukurlah sebab itu lebih baik bagimu. Loh, kok lebih baik? Lazarus sakit, lalu Lazarus mati, kok lebih baik? Yesus tidak hadir, kok lebih baik? Lebih baik apanya? Lebih baik buat siapa? Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini penting untuk memahami terminologi istilah Tuhan dan istilah kita. Ada perbedaan yang sangat besar. Apa yang kita pikir lebih baik, belum tentu kata Tuhan lebih baik. Demikian juga apa yang Tuhan katakan lebih baik, kadang-kadang kita sulit mengerti. Masa yang seperti itu lebih baik? Masa ada anak-anak yang lahir dengan keistimewaan tertentu, saya tidak katakan cacat ya, keistimewaan tertentu, masa baik? Masa itu lebih baik? Dengan datangnya pandemi seperti ini, masa lebih baik? Terbukti bisnis mengalami banyak kesulitan. Terbukti saudara-saudara, negara-negara juga mengalami kesulitan dalam perekonomian. Masa itu lebih baik? Nah, itu berarti bahwa kita harus belajar memahami apa cara pandang Tuhan. Karena pandangan kita dengan pandangan Tuhan itu berbeda. Menurut kita lebih baik, menurut Tuhan tidak lebih baik. Sebaliknya, kalau Tuhan katakan lebih baik, itu pasti lebih baik. Jadi berarti apa? Kita perlu percaya bahwa apa yang Tuhan katakan lebih baik itu pasti. Sedangkan yang kita katakan lebih baik itu belum tentu. Itu bisa relatif. Tapi kalau Tuhan katakan lebih baik itu pasti sesuatu yang mutlak. Beberapa waktu yang lalu saya nyaris menertawakan diri saya sendiri. Setelah mandi, lalu saya mengenakan kacamata yang ada di meja. Dan ketika saya kenakan kacamata saya, pandangan saya kabur. Tidak jelas. Melihat televisi tidak jelas, piano tidak jelas, meja tidak jelas. Lalu saya mengambil lap lensa. Ya, setiap kita beli di optical itu, di optik, ya toko optik kan selalu dibawai ya pembersih lensa. Jadi tidak boleh dengan sembarangan ya. Jadi saya pakai lap lensa, saya bersihkan. Oh mungkin berdebu atau mungkin ini mengembun begitu ya. Jadi saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, saya pakai lagi, tetap tidak jelas, tetap kabur. Oh, ini berarti saya sudah mulai menua, padahal baru umur 60 ya, belum tua juga ya. Tapi kayaknya sudah seperti kata orang ya, sudah mulai kabur nih pandangannya. Ya sudah, saya mau belajar bersyukur ya sudahlah kalau memang pandangan saya mulai kabur ya wes gitu. Lalu saya lihat di meja, ada kacamata di situ. Dan yang di meja itu kacamata saya. Jadi yang saya kenakan ini ternyata kacamata istri saya. Karena apa? Frame-nya sama. Warnanya saja satu hitam di belakang, yang punya istri saya merah. Karena kami belinya dengan model yang sama.
Oh, lalu saya menertawai diri saya sendiri. Walah, ternyata bukan kacamataku toh. Lalu saya letakkan kacamata tadi, di mana ketika saya mengenakannya itu kabur, lalu saya kenakan kacamata istri saya. Kacamata istri saya letakkan, lalu saya kenakan kacamata saya sendiri. Wah, padang. Istri saya kelihatan cantik. Ya, tadinya itu kabur gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi ini sebenarnya menggambarkan seringkali kita gunakan kacamata kita yang seringkali kabur. Tidak jelas, tidak ngerti. Menurut saya ini lebih baik. Itu kacamata kita. Tapi bagaimana dengan kacamata Tuhan? Bagaimana cara pandang Tuhan? Biarlah kita meminta kacamata Tuhan menjadi kacamata kita. Ayat yang ke-15 tadi. Kalau Tuhan katakan itu lebih baik. Aku izinkan Lazarus itu mati, itu lebih baik. Aku izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu berarti lebih baik. Sehingga apa saudara-saudara? Itu yang membuat kita dituntut untuk dewasa. Dewasa itu berarti apa yang Tuhan katakan lebih baik itu pasti lebih baik. Bagi siapa? Tadi dikatakan bagimu. Dan itu waktu itu Yesus bicara dengan murid-murid loh. Itu lebih baik bagimu. Itu berarti bahwa kalau Yesus memiliki waktu dan caranya, itu bisa lebih baik nanti bagi Lazarus, bisa lebih baik bagi Marta dan Maria, bisa lebih baik bagi murid-murid pada waktu itu, dan juga lebih baik bagi saudara sekalian kita yang membaca, mendengar firman Tuhan pagi ini. Sebab seringkali lebih baik bagi kita itu lebih egois. Lebih baik bagi kita itu hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan katakan lebih baik bagimu, lebih baik baginya, lebih baik baginya, lebih baik baginya, dan lebih baik bagi generasi-generasi yang mendatang. Pandemi ini mungkin kita alami tidak baik, tapi kok Tuhan bisa katakan ini lebih baik bagimu, buat kita yang mengalaminya, dan juga nanti untuk generasi-generasi mendatang. We don't know about our future. Kita tidak ngerti Tuhan, bukan? Tapi Tuhan tahu loh. Itulah sebabnya Tuhan sediakan sesuatu yang lebih baik. Jangan saudara egois hanya bagi saya lebih baik. Tapi apakah menjadi lebih baik bagi orang lain? Apakah menjadi sesuatu yang lebih baik bagi anak cucu kita ke depan? Kalau Tuhan katakan lebih baik bagimu, katamu itu begitu luas. Bukan hanya bagi kita. Sebab seringkali jujur kita lebih egois. Pokoknya buat saya itu enak ya sudah, itu lebih baik. Yang lain I don't care, aku tidak peduli. Ya, oh tidak, karena Allah kita adalah Bapa atas sekalian orang. Yaitu berarti bahwa Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih baik bagi semua orang. Frase yang ketiga. Nah, mulai agak jelas di situ karena Tuhan mulai berikan satu kata sambung ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk pembelajar. Nah, tetapi seringkali potensi belajar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu satu, hanya kita gunakan dalam pendidikan formal. Kedua, kalau kita rasa kita sudah mencapai suatu pengetahuan dan itu sudah bisa bermanfaat bagi hidup kita, maka biasanya kita stop. Saya sudah belajar ini and it's enough for me. Ini cukup bagiku. Jarang sekali orang yang mau belajar dan terus mau belajar. Ketika dia sudah mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, aku mau belajar lagi sesuatu supaya nanti aku bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Bagiku sih sudah cukup segini. Tapi kalau aku belajar lagi, bisa nanti aku menolong orang lain. Dan tadi, kalau aku sudah belajar mendapatkan pendidikan di dunia formal, pendidikan mungkin sampai mendapatkan gelar sarjana, S1, S2, S3, tetapi ada pendidikan-pendidikan yang bisa kita lakukan belajar seumur hidup. Tidak secara formal. Dan masih peluang kesempatan untuk itu besar sekali. Nah, termasuk belajar percaya.
Tuhan katakan supaya kamu belajar percaya. Percaya apa ya? Selama ini murid-murid mengenal Yesus sebagai penyembuh. Dia mengenal Yesus memiliki kuasa mujizat menolong orang yang buta itu melihat, yang lumpuh itu berjalan, yang tuli itu mendengar, yang bisu berkata-kata. Semua kaitannya itu dengan sakit sembuh. Tetapi sekarang mereka diberi oleh Tuhan kesempatan untuk belajar. Belajar apa? Oh, belajar banyak. Ya, belajar banyak hal. Belajar bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Belajar bahwa Yesus bukan hanya punya kuasa untuk menyembuhkan, tetapi ia punya kuasa untuk membangkitkan. Karena itulah dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ia mau mengajarkan kita tentang nanti akan adanya kebangkitan. Karena dia sedang menghadapi juga orang-orang pada waktu itu, orang-orang Saduki yang tidak percaya terhadap kebangkitan. Itu berarti kesengajaan Yesus tidak hadir waktu Lazarus sakit. Karena ia mau melakukan mujizat yang lebih besar, yaitu membangkitkan Lazarus. Dan dengan kebangkitan itu lalu murid-murid bahkan sampai kepada kita semua orang yang percaya. Sekarang kita tahu di dalam Kristus kita memiliki kebangkitan. Satu kali ketika kita mati, kita akan mengalami kebangkitan kembali. Sebab kalau tidak ada peristiwa yang di Yohanes pasal 11, akan sangat sulit memahami tentang di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 dia menjelaskan begitu luar biasa ya tentang kebangkitan kuasa Kristus yang lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Sehingga apa doa kita sekarang kalau kita menjadi dewasa secara rohani, Tuhan dalam situasi kondisi ini apa yang kau ajarkan padaku? Bukan protes, bukan marah, bukan menyalahkan siapa-siapa, tetapi satu saja yang bisa kita doakan tiap pagi, tiap hari. Tuhan, pelajaran apa yang akan kau berikan padaku supaya aku lebih percaya padamu? Pelajaran apa? Engkaulah guru agungku. Engkaulah guru yang membuat aku lebih mengerti. Buatlah aku lebih mengerti rencanamu. Buat aku lebih mengerti waktumu. Buat aku lebih mengerti kehendakmu. Buat aku lebih mengerti jalan-jalanmu. Hari ini aku mau belajar sesuatu dari Tuhan. Loh, Yesus Kristus itu berkata, belajarlah kepadaku kan. Itu berarti setiap hari Tuhan mau mengajar kita sesuatu. Termasuk tadi kepada murid-murid supaya kamu belajar percaya. Tuhan, saya sudah percaya ya. Tapi itu belum cukup. Ada sesuatu yang kamu pelajari lagi dari nanti peristiwa yang akan kau lihat. Kamu akan belajar percaya sehingga tingkat percaya, tingkat keimanan itu menjadi lebih lagi. Berapa lama saudara mengikuti Yesus Kristus? Berapa lama saudara melayani Tuhan Yesus Kristus? Berapa lama saudara menjadi pengkhotbah? Masihkah rindu saudara untuk belajar lagi? Lebih lagi. Banyak orang ketika melayani dan pelayannya sudah dirasa cukup, ya sudah kadang-kadang stuck berhenti di situ. Tapi mari kita terus mau belajar. Belajar dari firman, belajar dari Yesus Kristus. Belajar apa? Belajar percaya. Belajar percaya itu tidak mudah. Karena kata percaya itu sesuatu yang belum kita lihat, belum nampak. Nah itulah sebabnya frasa yang ketiga ini penting. Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan mau ajarkan apa? Dalam situasi dan kondisi ini Tuhan mau ajarkan apa dalam hidupku? Frasa yang keempat. Mari kita lihat di ayat yang ke-15 ini lagi. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Frasa pertama, aku tidak hadir. Ya, karena Tuhan punya waktu yang terbaik atas kita. Dengan demikian lebih baik. Itu adalah istilah Tuhan, lebih baik. Yang ketiga, supaya kamu belajar percaya. Oh, belajar itu berarti penting dalam hidup ini. Bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk kita semua. Dan yang keempat, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara, frasa 1, frasa 2, frasa 3. Kalau tidak dilanjutkan dengan frasa 4, orang akan bilang, ya bisa saja Yesus ngomong.
sengaja tidak datang, syukur aku tidak hadir. Ya, itu lebih baik bagimu. Ya karena kalau aku tidak hadir, kamu bisa belajar percaya, lalu stop. Oh tidak. Saudara-saudara, kehidupan dalam Tuhan kita adalah kehidupan yang happy ending. Amin. Tetapi ada proses pemahaman, proses kedewasaan, proses untuk belajar percaya. Sehingga frase yang keempat, marilah kita pergi sekarang kepadanya, muncul begini, apakah tidak bisa Yesus berkata langsung dari tempat di mana dia berada, pada jarak yang jauh, Lazarus, engkau yang ada di Betania, bangkit. Oh bisa, Allah kita Allah yang maha kuasa. Ya bicara di satu tempat bisa terjadi sesuatu di tempat lain, bisa. Tetapi tidak, dia bilang mari kita pergi sekarang kepadanya. Tujuannya apa? Yang pertama, ia mau membuka wawasan Marta. Itulah sebabnya waktu Yesus tiba di Betania, kita membaca ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, itu Yesus tiba di situ berbicara dengan Marta, dia membuka wawasan Marta. Marta sudah punya satu pemikiran, sudah punya gagasan tentang Tuhan dan karyanya. Tetapi oleh Tuhan dibuka. Dan itu kalau Bapak Ibu pelajari debat antara Marta dengan Yesus itu luar biasa, perempuan. Ya. Kalau sudah debat itu hebat, ya. Luar biasa. Tetapi kemudian Marta ngerti. Oh ya, wawasannya bertambah. Karena Marta katakan, ya nanti itu kebangkitan tuh nanti. Loh, enggak loh. Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Baca Yohanes pasal 11. Saudara akan melihat bagaimana Marta kemudian dibuka wawasannya. Sehingga nanti masuk Yohanes pasal 12 ketika banyak orang-orang Yahudi yang datang karena mereka mengucap syukur seperti mengadakan bedstone begitu. Lazarus bangkit. Banyak orang dan Marta melayani tanpa keluhan lagi. Saudara tahu sebelumnya Yesus datang dan murid-murid ke rumah Marta, dia mengeluh. Ya karena dia memasak dan dia minta supaya Yesus mengingatkan Maria untuk menolong dia. Dan Yesus menegur, ngapain kamu susah-susah begitu. Penuh dengan omelan. Pelayanan tapi penuh omelan. Tapi ketika dibuka wawasannya, lalu Marta yakin, ya Yesusku kebangkitan dan hidup. Maka masuk di Injil Yohanes 12. Marta melayani tapi tanpa omelan. Ada perubahan ketika wawasan dibuka. Mari kita sekarang ke sana, pergi ke sana. Karena apa? Aku mau menunjukkan bahwa Maria itu saudara-saudara kan menangis. Dan dikatakan Yesus pun menangis. Yesus mau nyatakan aku punya kepedulian. Aku sobat yang setia. Aku bukan sobat ketika semuanya berjalan lancar. Dalam duka aku pun sahabat yang setia. Aku mengalami pergumulanmu. Aku mengalami kesedihan hatimu. Aku ikut merasakan kesusahanmu. Aku ikut merasakan kedukaanmu. Allah kita bukan hanya Allah yang transendental, yang tak terjangkau. Tapi dia adalah Allah yang imanin. Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Yang mengerti pergumulan saudara-saudara sekalian. Dan ia bukan hanya mengerti. Ia memberikan solusi. Ia tiba di kuburan daripada Lazarus. Buka batu penutup kubur. Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit keluar. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Itu happy ending. Nah apa frasa yang keempat ini? Ayo kita mau lebih dewasa, mempercayai kuasa Tuhan. Ya, mempercayai waktu dan cara Tuhan, itu yang pertama. Memahami dan mempercayai pandangan Tuhan, itu yang kedua. Memahami tujuan dan maksud Tuhan, itu yang ketiga. Dan yang keempat, memahami dan mempercayai kuasa Tuhan. Dan saya percaya kita akan bertumbuh semakin dewasa. Dan perhatikan, Tuhan ingin kita tetap bersyukur. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Tapi satu hal kita percaya, God is good. Amin. Allah itu baik dan sangat baik. Walau ku tak dapat melihat. Mari saya mengundang saudara-saudara yang di rumah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita semua akan menaikkan pujian ini. Dan katakan, Tuhan, seringkali aku tidak mengerti, aku tidak dapat melihat. Tetapi aku percaya rencanamu, waktu, kehendakmu, maksud tujuanmu, semuanya terbaik
bagi kami. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami terima pada pagi ini. Biarlah kami belajar semakin dewasa, semakin percaya bahwa Engkau tak pernah salah dalam apa yang Kau katakan, dalam apa yang Kau kerjakan. Ketika Kau memelihara kehidupan kami, Kau menjaga melindungi kami, banyak pelajaran yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biar kami tetap bersyukur dalam situasi kondisi apapun, oleh karena Tuhan pasti menyediakan yang terbaik, yang lebih baik, walaupun kami belum dapat memahaminya. Dan sekarang kami tetap satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Biar kiranya Engkau menolong Tuhan. Kalau dalam waktu-waktu ke depan ini akan segera, Tuhan, didistribusikan vaksin untuk menolong. Dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Kami percaya Engkau tidak lepas tangan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti. Dan untuk anak-anak-Mu yang saat-saat ini mengalami pergumulan dalam kesehatan atau juga dalam perekonomian, biar kami memandang Tuhan dan kami percaya Engkaulah jawaban atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, mari setelah kita mengikuti ibadah pada pagi ini, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menyambut berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.